Shalom. Selamat hari Minggu madihita saludna. Masuk mahita tu acara perminggota di Minggu pasapulu opaton dung Trinitatis tanggal 10 September 2022. Tema Dipatipul debatado aka nadangol. Pertangyang nahohom mahita, martangyang mahita di bagas rohata. Amin. Tapuji matuhata maredde mahita sian buku ede nomor 17 ayat sada dohot tolu raja natumibul. Jongjong mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonod do hatani Jehovah, manangise na mamelehon hamuleateon, ido na pasangapau, jala na mabait dalan, asa hupatuduhot tu ibana, hatuaon ni debata. Haleluya. Martangyang mahita, ali Tuhan debata pargogo naso hatudosan jada para siroha, hupaserep hami rohanami di jolom, jala hupangido hami tuho, sailehon asini roham manggohi rohanami, jala sodangi rohanami marhite-hite toddim, asalam hutinggalhon hami nasa dosa nami, jala hutanghon hami hatam nabadiai. Saipayan mahatam di bagasan rohanami, asa marparbue na denggan di hami. Hupangido hami sa luhut nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu, tabuji tuhata, marede mahita sian buku ede nomor 654 ayat 2,
marpungu sude. Tabigema patik ni debata di hari Minggon, sian Hebertulu ayat 12 on mandidok disi. Matahok kamu mah ale akadongan, sutung terdapot di manang ICP siak kamu rohana jahat, na soporsea, na manudali debata na mangului. Ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata, lao mangulahon na hobartu patik nai. Ali Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na horbartu patikmi. Amen. Tabuji Tuhan tamared de mahita sian bukede nomor 424 ayat 2 dohot 4 suara ni todi. Jongjong mahita. Tapaserep marohata manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala ama para siroha dang lomo roham mida hamatian ni pardosa mulak manian parjahati tu madikod dalanna asa mangulu ibana ido dipangido roham alani ubain hupangido hami sai sudati ma toru-torum asa unang mangonai betu hami, say sesa sudi dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asini roham. Say pargogoy mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Abegema baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Aida ngadong ibernii ay saluhud do pardosa jalahurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan agabi pitor binahin ni basa-basa marhite sian asin ni rohana. Hinorhon ni panubusion na marhite hite Kristus Jesus Tuhani. Na pinajongjong ni debata bain habang sa parasian marhite-hite haporsiaon di budarna. Hasangapon ma di debatan na digijang. Amen. Tapi uji Tuhata marede mahita sian buku ede nomor 441 ayat 2 diau Tuhan Yesus. Tajahama hatani debata epistel diari mingguon ima sian Lukas 10 ayat sada sahat 10 margati-gati mahita majahasa. Laos didok iba nama tut sisen nai adong masa dahalak namora namar juara bagas. Jadi tarbortik ma tu ibana dipakcuasaehon juara bagasi artana. Gabe di jo maibana nin nama mandok ibana dia doi na hubege taringot tuho patuduhon ma paretongan ni hajuaraon mi aidang tarbahen ho beleat ni juara bagas. Jadi marhusari ma juara bagasi dia nama bahenokku ai buaton ni tuaki nama sian au hajuara okki mamakur dangadong begogokku manehenehe maila au. On matahe si bahenokku di rohaku asa dijakon nasida au tujua bunasida ya dung dipaijur au sian hajuara oki. Jadi sada-sada madijo nasa persingiran niduk nai tujolona didokma tu na parjoloi roi sadia sigara romi tu tuatta alusna 100 guci miak gabenin nama mandok ibana alap ma surat mi dungi hundul maho manuraton hatop 50. Tunasing muse didok ia ho sadia do sigara romi 100 tuhu kaneme gabe didok tu ibana alap ma surat mi dungi suraton ma 20. Jadi dipuji namorai ma juara bagas nageduki ala bisuk pambahenan nai ai ubisuk do anak portibion asa anak hati urani mangkukupi dongan nasaroha. Au pe hudok ma dihamu lului hamu ma dihamu ale-ale marhite-hite mamon nageduhi asa ia duk sudai gabe dijakkom mahamu tu bagasan aka permianan sogot. Ia haposan halak di naumotik haposan maibana nang dinagodang yang gogeduk ibana di naumotik geduk manang dinagodang. Asa molo sohaposak kamu mengaradoti mamon nageduhi ise matong pasahaton tuhamu arta natutui. Jala molo sohaposan taringot tu ugasan dinaleban ise maolo mangalehon tuhamu na tuhamu hian. Rap mahita dang hauluan sada anak somang dua iduk saya hasoman na do nasada haholongan na do nasada nari hobaran na do nasada tuisonon na do nasada nari
dang haulua kamu debata rap dohot mamoni. Ima sahatna martua ma akan atu mangion hatani debata jalan no piopsa. Amin. Tapuji matu hata marhite ede nomor 476 ayat 2 dohot tolu dada au guru diaube. Jongjong mahita. Atong tahatidakon ma hatahaporsyaot tai songon nahina tidakon ni dongata sahaporsyaon di sadok portibion rap mahita madok au porsya di debata Jehovah ido ama pargugu naso hatudusan natu mo palangi dohotano au porsya di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siya to di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumao na berdit di panguhuman ni Silatus nama terpajal do ibana di hau pinursilang na tua tu banua toru dung ditanom na mula mengulu di hari patuluhon na naik tu surgo lahudul tu siamun ni depata Jehovah amanai parguruna suatu dosai Disi maibana pai mamula sugut tutan on manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsya di dode berbadia jalarong sada huria na badia huria hatoban halak Kristen akan na badia dohot di asan di dosa dohot di atai na madok mulak mangulu sugut dangi halak na mate dohot di angaluan na sura suda. Amin. Hudul mahamu tapuji matu hata marhite ede nomor 564 ayat 2 do tulu lasma rohata uhud tapasahat mapiliata. Damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai dasar khotbah pada ibadah minggu kita hari ini yang diberi nama Minggu ke-14 setelah Trinitatis, diambil dari Mazmur pasal 113. Mazmur pasal 113. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya, mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bacaan kita hari ini, pemazmur ingin menyatakan kepada umat Allah pada saat itu bahwa Allah itu adalah Allah yang maha tinggi. Allah itu adalah Allah yang dahsyat. Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Dan itu harus dinyatakan, harus diimani oleh siapapun. Apapun status sosialnya, semua harus mengatakan lewat imannya bahwa Tuhan itu adalah hebat. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha tinggi. Pemazmur mengatakan Tuhan itu yang patut untuk dipuji. Tuhan itu yang patut untuk dihormati. Tuhan itu yang patut untuk dimasyhurkan. Dan dia mengatasi segala bangsa. Itu artinya Tuhan itu di atas dari segala-galanya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu amatlah aneh, amatlah bertentangan kalau kemudian ada orang yang merasa dirinya lebih hebat dari orang lain hanya karena kaya, hanya karena punya jabatan,
hanya karena punya pengalaman, hanya karena pintar. Padahal yang hebat itu Allah, yang luar biasa itu Tuhan. Tuhan mau mengatakan kepada umatnya pada saat itu lewat pemazmur ini, bahwa manusia itu sama di hadapan Tuhan, siapapun engkau. Oleh karenanya, saudaraku, jika terjadi ada orang-orang yang direndahkan, ada orang-orang yang dilecehkan, ada orang-orang yang disingkirkan, ada orang-orang yang disnistakan oleh karena kekurangan, maka Tuhan akan meninggikan dia. Itu sebabnya, saudaraku, topik minggu kita hari ini mengatakan Tuhan itu meninggikan orang yang rendah. Itu artinya apa, saudaraku? Kalau Tuhan itu meninggikan orang yang rendah, itu bisa juga dibalik. Orang akan merendahkan yang selalu meninggikan dirinya. Nah, pada kesempatan ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat teman kita punya kekurangan, kalau kita melihat teman itu secara kasat mata, katakanlah dia lebih bodoh dari kita. Kalau kita melihat atau mengetahui teman kita itu jabatannya lebih rendah dari kita, itu hanya sebatas itu. Jangan pernah berpikir bahwa kita itu akan lebih hebat dari dia. Di hadapan Tuhan kita itu harus sama, saudaraku. Kenapa gereja HKBP sampai saat ini, dimanapun gereja HKBP dibangun, pasti tempat duduknya namanya bangku, bukan kursi, seperti gereja GKI misalnya, seperti gereja GPIB misalnya, seperti gereja harismatik misalnya. Gereja HKBP semewah apapun itu, pasti tempat duduknya adalah bangku, bukan kursi. Kursi itu hanya cadangan aja, nanti kalau full maka akan diangkat kursi, saudaraku. Kenapa dia bangku? Pernahkah Bapak Ibu memperhatikan itu? Padahal kalau dia kursi, lebih banyak tempat duduknya daripada bangku. Gereja HKBP lebih mengutamakan persekutuan. Gereja HKBP lebih mengutamakan kebersamaan lewat bangku-bangku itu. Kalau satu bangku misalnya 4 orang, ada yang miskin duduk di tengah, ada yang kaya duduk di pinggirnya, maka dia akan berkata, aku tadi duduk satu bangku dengan bapak si A yang kaya itu. Tapi kalau dia duduk kursi, walaupun dia duduk di sebelah si kaya, dia tidak akan bisa mengatakan aku satu kursi tadi. Tidak bisa, karena kursi itu hanya untuk satu orang, saudaraku. Tapi bangku itu untuk kebersamaan. Itulah yang diinginkan oleh pemazmur pada saat ini kepada kita semua, ingin menyatakan bahwa kita itu sama di hadapan Tuhan. Kalau kebetulan engkau kaya, hati-hati, Tuhan bisa membuat engkau miskin seketika. Kalau ada temanmu miskin, hati-hati, jangan rendahkan dia. Suatu ketika bisa dia tiba-tiba lebih kaya darimu, saudaraku. Itulah sebabnya, saudaraku, Eporus HKBP pada saat ini lewat tahun kesehatian ingin mengatakan supaya gereja itu memandang sama semua umat, untuk tidak membuat pilih kasih, untuk tidak mengotak-ngotak mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang pintar, mana yang setengah pintar, mana yang bodoh, mana pegawai negeri, mana pegawai swasta, mana pejabat tinggi, mana pejabat rendahan, mana pengangguran. Lewat tahun kesehatian ini,
Pimpinan HKBP ingin menyatakan kepada semua gereja, apapun status sosialmu, ayo sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu tujuan ke sorga. Ibarat kita naik pesawat, saudaraku, tujuan sama, mau dimanapun duduk, landing pesawatnya sama, saudaraku. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kebetulan ada temanmu seorang ibu yang sudah menikah lama dan orang mungkin mengatakannya dia mandul, jangan rendahkan dia, jangan katakan dia adalah orang yang terkutuk di hadapan Tuhan, jangan katakan dia adalah orang yang nista. Hati-hati saudaraku, Tuhan bisa mengubah semua. Bukankah Sarah yang dikatakan mandul itu berumur 90 tahun dia bisa melahirkan? Bukankah si Hana itu juga, saudaraku, orang yang direndahkan itu tiba-tiba ditinggikan oleh Tuhan? Bukankah, saudaraku, janda yang di Sarfat itu, yang miskin itu, hanya punya harta segenggam tepung dan sedikit minyak. Kalau diolah pun hanya cukup untuk anaknya, mamanya kagak makan. Kalau makan mamanya, anaknya kagak makan. Miskin, saudaraku. Tapi Tuhan menghampirinya lewat Nabi Eli. Tuhan pun menghargai orang yang miskin. Tuhan pun memakai orang miskin itu menjadi saluran berkat kepada hamba Tuhan. Nabi Eli datang, saudaraku. Apa tidak ada orang kaya pada saat itu? Ada. Tapi Allah memakai janda miskin yang di Sarfat sebagai saluran berkat kepada Nabi Eli. Tadinya memberontak itu janda yang di Sarfat. Gue ini miskin, enak aja lu datang-datang sama gue. Kalau gue olah ini makanan cukup hanya untuk anak. Kalau untuk aku cukup hanya untuk aku. Anak kagak makan. Lu datang kepada gue. Nabi Eli mengatakan, Tuhan yang suruh aku. Begitu disebut Tuhan, maka janda yang di Sarfat itu tidak pikir panjang. Kalau sudah Tuhan yang memerintahkan, tidak pernah menyengsarakan manusia. Kalau sudah Tuhan yang berfirman, pasti semua bertujuan untuk baik. Saudaraku, lewat peristiwa itu, janda yang miskin itu, dia ditinggikan oleh Tuhan, saudaraku. Sampai saat ini, janda yang di Sarfat menjadi tokoh teladan bagi orang-orang miskin untuk tidak membesar-besarkan kemiskinannya. Tuhanlah besarkan di tengah kemiskinanmu. Saudaraku, kalau kebetulan temanmu memiliki anak yang kurang sempurna secara fisik, sebutan sekarang adalah dia salah satu di antara kaum difabel. Jangan kau merendahkan temanmu, apalagi merendahkan anaknya yang difabel itu. Lihatlah, HKBP sekarang dibukakan matanya oleh pimpinan HKBP untuk juga melayani kaum difabel. Di gereja kami beberapa bulan lalu HKBP Cipayung Cilangkap, tepatnya tanggal 7 Agustus 2022, melayani CD khusus kepada kaum difabel yang tidak bisa bicara, alias bisu atau tuna bicara, kagak tahu apa-apa. Tapi pimpinan HKBP, biarlah mama dan papanya dengan gaya mereka, dengan komunikasi mereka di rumah, anak mereka yang cacat itu, anak mereka yang tidak tahu apa-apa itu, anak mereka yang dilahirkan Tuhan menghendaki seperti itu, tetapi mereka tahu Tuhan Yesus adalah juru selamat. Mereka juga harus dilayani. Kami lakukan CD khusus, saudaraku, yang mengucapkan pengakuan iman cukup mama dan papanya, karena anak-anaknya tidak bisa berbicara. Saudaraku, Tuhan meninggikan
orang-orang yang direndahkan. Apalagi gereja. Gereja itu adalah perpanjangan tangan juga untuk meninggikan orang-orang yang rendah. Jangan pula malah gereja merendahkan orang-orang yang seperti itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita pun diingatkan untuk menganggap bahwa manusia itu sama di hadapan Tuhan, bahwa manusia itu sama-sama bermartabat, berharga di mata Tuhan. Kalau kita punya teman sakit berkepanjangan tak kunjung sembuh, sakit apakah itu? Cancer kah? Stadium 3, stadium 4. Teman kita kena stroke sehingga tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga mereka membutuhkan orang lain agar mereka bisa melakukan aktivitasnya. Saudaraku, jangan pernah menganggap rendah. Hei saudara-saudaraku, jika saudara-saudara sekarang merasa direndahkan oleh banyak orang, jangan berkecil hati engkau. Ada Tuhan yang dari atas sana menghampirimu dan meninggikanmu dan membuatmu sama seperti bangsawan. Itu yang dikatakan oleh pemazmur dalam ayat kita tadi. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, dan Tuhan itu membuat semua akan seperti bangsawannya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memiliki semangat hidup yang tinggi, karena Allah itu ingin bersama dengan kita. Lihatlah Allah yang sudah mengutus anaknya yang tunggal. Dia datang dari kerajaannya, dia merendahkan dirinya sama seperti manusia hanya untuk menunjukkan kasihnya. Dia ingin mendatangi orang-orang yang hina, dia mendatangi orang-orang yang berdosa, dia mendatangi orang-orang untuk diselamatkan. Saudaraku, lihatlah orang-orang Farisi yang merasa dirinya hebat. Lihatlah para ahli Taurat yang merasa dirinya hebat. Lihatlah para imam-imam itu yang merasa dirinya hebat. Mereka justru menjadi tidak hebat karena mereka tidak mau bertemankan Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang yang dilecehkan oleh mereka yang menyatakan hebat itu justru dihampiri oleh Tuhan dan diberikan keselamatan. Lihatlah Zakheus yang disingkirkan oleh banyak orang, khususnya para kaum Yahudi yang merasa dirinya hebat, benar dan kudus. Mereka seakan mentertawakan Yesus, kenapa datang ke rumah orang yang berdosa. Saat itu saudaraku, Tuhan Yesus meninggikan Zakheus yang direndahkan oleh banyak orang itu. Itulah saudaraku misi Tuhan Allah lewat Yesus, meninggikan orang yang direndahkan, orang yang terpuruk termasuk karena dosa, untuk ditinggikan dan diselamatkan. Ia menegakkan orang yang hina dari debu. Artinya apa saudaraku? Mau seterpuruk apapun engkau, bahkan engkau merasa dirimu tak berharga di hadapan teman karena kemiskinanmu, mungkin karena kebodohanmu, mungkin karena engkau tidak punya pekerjaan, mungkin karena penyakitmu, engkau seakan sudah mati. Tuhan menegakkanmu, Tuhan mengangkatmu dari debu itu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Orang yang miskin serasa tidak bisa berbuat apa. Orang-orang yang miskin itu benar-benar merasa terpuruk.
Orang-orang yang miskin itu mungkin disingkirkan oleh banyak orang. Orang-orang yang miskin itu ucapannya walaupun benar tak didengarkan oleh banyak orang. Perasaanmu seperti sudah berada di bawah tanah, di bawah lumpur. Tapi Tuhan mengatakan, engkau akan diangkat dari lumpur dan mendudukkanmu bersama dengan para bangsawan, mendudukkanmu dan mensejajarkanmu dengan orang-orang yang terhormat. Karena memang pada dasarnya Tuhan selalu memandang terhormat manusia itu tanpa memilih apapun status sosialnya. Nah saudaraku, kalau kita melihat istana, kita merasa senang dan mengatakan, terberkatilah orang yang tinggal di istana itu. Kalau kita melihat orang-orang terhormat di dunia ini, mungkin kita akan berkata, diberkatilah mereka yang saat ini sedang berada dalam golongan-golongan terhormat itu. Hei saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah siapapun kita, asalkan kita mau menerima kehadiran Tuhan Yesus itu, sesungguhnya kita akan didudukkan sama seperti bangsawan. Kita akan diangkatnya bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan bangsawan bangsanya. Artinya apa? Mau berapa banyak ada bangsawan terhormat di dunia ini, maka kita akan sama seperti mereka. Ia akan mendudukkan perempuan mandul dan kemudian dia akan menjadi seorang ibu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu semua itu adalah gambaran-gambaran tentang orang-orang yang direndahkan karena dia memiliki kekurangan. Apapun kekuranganmu, apapun kekuranganku, apapun kekurangan kita, jangan pernah merasa rendah. Kalaupun orang-orang merendahkanmu, ingatlah yang terpenting adalah penilaian dari Tuhan. Tuhan selalu memandang hormat bagi kita. Untuk itu saudaraku, kita harus menyatakan haleluya, puji Tuhan kepada Tuhan itu. Itu kewajiban yang harus dilakukan kepada siapapun. Oleh karenanya saudaraku, jangan karena status sosial kita rendah kemudian kita tak sanggup untuk menyatakan puji Tuhan haleluya. Justru saudaraku, dalam situasi apapun, kapanpun dan dimanapun, teruslah kita mengagungkan Tuhan. Teruslah kita menyatakan Tuhan itu hebat. Teruslah kita menyatakan Tuhan itu dahsyat. Teruslah kita menyatakan bahwa Tuhan itu maha tinggi. Dan mari kita katakan haleluya, puji Tuhan. Nah kalau sudah seperti itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semangat hidup kita harus semakin nyata ketika kita meyakini bahwa di hadapan Tuhan kita semua sama. Kalau pada saat ini saudaraku, mungkin berita tentang matinya Brigadir Joshua masih tetap terdengar di telinga kita lewat berita-berita di media. Saudaraku, orang berkata kasihan itu Brigadir Joshua. Mungkin orang akan berkata kasihan itu papa dan mamanya Brigadir Joshua, masih muda dan memiliki banyak harapan ke depan. Mati muda dan terbunuh lagi. Tapi saudaraku, banyak orang yang berkata situasi seperti itu ketika orang-orang yang di sekitar daripada Brigadir Joshua mencoba untuk merendahkan dia, ketika orang-orang yang berpangkat ada di sekitar Brigadir Joshua ingin merendahkan dia, ingin menyingkirkan dia dari hadapannya, justru Tuhan memakai niat jahatnya itu meninggikan Joshua. Sehingga banyak orang mengatakan bahwa Brigadir Joshua adalah pahlawan
untuk membuka semua hal-hal yang buruk di Indonesia ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sepanjang kita bersahabat dengan Tuhan, sepanjang kita terus membuat Tuhan itu adalah Allah kita yang luar biasa, jangan takut untuk terus berbuat baik. Pandemi COVID-19 masih terus ada. Mungkin orang tuamu, mungkin anakmu, mungkin saudaramu terpapar dan menjadi korban mati oleh karena pandemi COVID-19. Mungkin sahabatmu mencercamu dan menganggapmu sebagai orang yang terkutuk. Dosa apakah sehingga orang tuamu, anakmu, suamimu, istrimu, atau siapapun kepunyaanmu mati karena terpapar COVID-19? Jangan pernah berkecil hati, saudaraku. Segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang tetap setia kepada Tuhan. Untuk itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari teruslah berjalan ke depan dan pandanglah ke depan bahwa ada Tuhan yang selalu tersenyum kepada kita, yang selalu merentangkan tangannya dan seolah berkata kepada kita, marilah datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu, aku tahu penderitaanmu banyak direndahkan oleh banyak orang. Mari datang kepadaku karena aku akan meninggikan engkau. Nah, kalau sudah seperti itu, saudaraku, tidak ada alasan bagi kita oleh karena apapun itu untuk tidak semangat menjalani hidup ini. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Biarlah Tuhan kami boleh memiliki semangat yang tinggi untuk menjalani hidup ini dan tidak pernah memiliki rasa rendah hati, rendah diri hanya karena situasi sosial kami yang rendah, hanya karena kami kurang sempurna secara fisik. Tuhan, Engkau merendahkan orang-orang yang meninggikan dirinya, dan Engkau meninggikan orang-orang yang direndahkan banyak orang. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, tolonglah kami Tuhan untuk selalu dapat melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Kami bangkit dari keterpurukan kami karena kami yakin Tuhan yang mengangkat kami. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kalau kebetulan di dunia ini kami memiliki jabatan yang tinggi, kami memiliki kepintaran yang luar biasa, kami memiliki harta yang tinggi, jangan itu membuat kami orang yang sombong, seakan kami lebih hebat dari orang lain, padahal kami sama di mata-Mu. Biarlah kami Tuhan lewat jabatan kami, lewat kepintaran kami, lewat kekayaan kami, justru kami harus mencerminkan itu untuk menyatakan kebaikan kami kepada banyak orang, dan memanfaatkan itu kami ingin Tuhan pakai sebagai saluran berkat juga bagi banyak orang. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang masih terus ada hingga saat ini. Tolong Tuhan agar kami tetap semangat menjalani hidup ini, dan tentu harus disiplin protokol kesehatan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk Yayasan Badan Kerjasama Marturia yang sampai saat ini Tuhan masih pakai untuk saluran berkat perpanjangan tangan-Mu menyatakan kebenaran-Mu lewat ibadah minggu yang dilayankan secara online, lewat pelayanan-pelayanan ke gereja-gereja, lewat pelayanan dan berbagai kegiatan, berbagai pelayanan yang dilakukan. Biarlah Tuhan Kau terus pakai YBKSM sebagai saluran pelayanan kepada banyak gereja dan banyak orang. Tuhan berkati para pengurus, penasihat juga, dan semua anggota agar tetap semangat untuk melakukan setiap pelayanan-pelayanan yang diembankan kepada kami semua. Tuhan yang di surga, kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami Joko Widodo. Engkau berkati dia Tuhan agar dapat membuat kebijakan-kebijakan yang bersumber dari Tuhan, supaya apapun keputusan yang dilakukan semua dalam kerangka
untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Bapak Luhut Bincar Panjaitan, Ketua PPKM di Jawa dan Bali, Tuhan berkati juga agar dapat berkoordinasi dengan seluruh pimpinan daerah, agar mereka boleh bersama-sama melakukan kegiatan dalam rangka memutus mata rantai virus corona. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami berdoa Tuhan buat gereja HKBP secara khusus yang pada tanggal 24 sampai 27 Oktober bulan depan akan melaksanakan Sinode Godang HKBP dalam rangka mengamandemen peraturan HKBP, dan juga sekaligus Tuhan ingin mengesahkan rancangan sentralisasi keuangan HKBP. Jika Tuhan berkenan, biarlah itu juga boleh terjadi. Terlebih Tuhan, program pimpinan HKBP untuk membuat dana pensiun HKBP lebih baik, biarlah semua Tuhan boleh berlangsung dengan baik. Kami serahkan Tuhan semua aktivitas kami sepanjang 1 minggu ke depan, Tuhan yang berberkati agar kami boleh lakukan itu dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk siapapun mereka yang sedang sakit, sembuhkan mereka Tuhan lewat obat yang dipakai dan yang dimakan. Jika Tuhan berkenan, berikan itu Tuhan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Engkau berkati lamaran-lamaran mereka agar mereka boleh mendapatkan pekerjaan itu. Tuhan yang di surga, kami berdoa untuk mereka yang lemah Engkau kuatkan, untuk mereka yang bersedih Engkau hiburkan, untuk mereka Tuhan yang putus asa Engkau berikan pengharapan yang baru kepada mereka. Tuhan, bagi mereka yang merindukan kelahiran anak, Engkau berkati roh-Mu yang turun atas mereka Tuhan. Jika Tuhan berkehendak, biarlah Engkau mau dengarkan doa-doa mereka yang paling mereka inginkan untuk Tuhan kabulkan. Tapi biarlah semuanya kehendak-Mu saja yang terjadi. Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari demahita sian buku de nomor 565 ayat 2 rodi ayat 3 huhut papungu pilihan. Mari demahita. Tatangnya koma piliata ali di bata aman namin na di banua gijang hodo harorwan ni saluhut silehol-lehol na dinggan dohot na sa ulibasa na mauliutus hupasahat hami masyan na lihon mi tuhami pilihan nami tuho say calo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramuti asa huparhasyak kami pilihanon pati bulhon haracawmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutad dahami gudang nisi lehon-lehon mi tuhami asalam gir-gir hami madop mauliate tuho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani, 'Di 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 '
Ali aman namin na di banwa gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaw mo, say saut malomo ni roham di banwa tungaw sokon na di banwa gijang, lehon matuhami sa daryon hanguluan siya pare, say sama dosa nami sokon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami, unang hami tugihon to pangucunan, palua mahami siyan pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo mapasu-pasu sian di bata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan di bata maho. Disodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di bata mabuhina tuho. Jala dipasaurkon madamena tutodim. Amin. Yayasan Badan Kerjasama Marturia mendukung tahun kesehatian, sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu tujuan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Horas, horas, horas.